Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul qawnaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kitab Kifayatul Atqiya. Sekarang halaman 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baris ke-6 dari atas. Pas syair. Insyaallah kitab ini lengkap penjelasannya di video. Yang kurang tidak menyimak bisa disimak di videonya ya. Jadi insyaallah pembahasan kitab ini itu lengkap videonya, insyaallah saya usahakan. Jadi bagi yang tidak masuk bisa menyimaknya. Halaman 14 baris ke-6 dari atas pas syair. Bismillahirrahmanirrahim. Man roma ay yaslik tariqal awliya falyahfazun hazil waso ya amila. Man roma ay yaslik tariqal awliya falyahfazun hazil waso ya amila. Man barang siapa, Roma menghendaki, barang siapa yang menghendaki. Roma sama dengan aroda. Barang siapa yang menghendaki, apa yang dikehendaki, ayasluk. Dibaca ayasluk, sebetulnya ayasluka, tapi karena nazom menjadi ayasluk. Menapaki, menapaki itu berjalan. Barang siapa yang menghendaki menapaki atau berjalan, menapaki thariqal aulia, jalannya para wali, jalannya para wali-wali Allah. Barang siapa yang ingin menghendaki berjalan di jalannya wali-wali Allah, fal yahfazun, maka sungguh, itu yahfazun, nunnya nun taukid. Fal yahfazun, maka sungguh hendaklah memelihara, maka sungguh hendaklah memelihara hazil wasoya, wasiat-wasiat ini. Hazil wasoya, wasiat-wasiat ini, amilan dalam keadaan mengamalkan. Amilan itu hal, amilan dalam keadaan mengamalkan. Amilan itu sahibul halnya adalah
domir yang ada di falyahfazon, maka hendaklah melaksanakan. Siapa yang melaksanakan? Huwa, kembali ke man. Man itu artinya siapa? Ya, orang. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Penyair ini menjelaskan barang siapa yang ingin berjalan menempuh jalannya para wali-wali Allah, menjadi orang yang dekat di sisi Allah, maka perhatikanlah, maka jagalah. Apa yang dijaga? Wasiat-wasiat ini. Lalu amalkanlah wasiat-wasiat berikut ini. Nah, wasiatnya belum dijelaskan itu apa saja, tapi kita bisa lihat di situ ada minha atau batu, diantaranya taubat. Maka yang pertama nanti bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti penjelasan taubat itu panjang lebar, jadi satu persatu nanti akan dibahas. Jadi barang siapa yang ingin menghendaki menempuh perjalanan para wali-wali Allah, menjadi orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah, menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perhatikanlah wasiat-wasiat ini, kemudian amalkanlah. Meskipun nanti kita udah bersungguh-sungguh tidak menjadi waliullah, misal minimal kita jadi orang yang bertakwa, minimal kita menjadi orang yang beriman dengan baik, minimal kita menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perjalanan menuju waliullah itu sangat berat, sangat sulit, dan ini dijabarkan di kitab ini. Ketika kita tidak mampu lalu kita sampainya setengahnya, itu sudah bagus. Kita tidak mampu lalu kita bisa seperempatnya, itu juga sudah bagus. Yang jelas kita berusaha, minimal kalau ini kita lakukan dengan baik, minimal menjadi orang beriman yang baik di sisi Allah, itu akan tercapai. Kalau standarnya tinggi, standar tinggi tidak tercapai, minimal yang rendah-rendah itu sholat tidak akan pernah ditinggalkan. Minimal menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini kitab standarnya tinggi, ternyata standar waliullah untuk mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lama bayyana, tatkala pengarang kitab ini menjelaskan, pengarang kitab ini yang menazumkan kitab ini menjelaskan. Apa yang dijelaskan? As-suluka, jalan-jalan. Maksudnya jalan yang ditempuh. Jadi tatkala pengarang kitab ini menjelaskan jalan yang harus ditempuh untuk mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah, syara'a, maka beliau memulai fi dzikri qat'il aqobati, di dalam menyebutkan menempuh tanjakan-tanjakan. Jadi beliau memulai menyebutkan menempuh tanjakan-tanjakan. Jadi jalan menuju Allah itu memiliki seperti jalan yang menanjak. Jalan yang menanjak itu berat, seperti naik ke puncak gunung itu berat, tapi terasa menyenangkan buat yang melakukannya. Jadi para pendaki gunung itu nggak sedih, tetapi dia gembira karena nanti akan mencapai puncak, lalu dia nikmati pemandangan yang indah, lalu dia bangga dan lain sebagainya. Dia yang menghendaki ke puncak gunung itu bahagia di dalam perjalanannya meskipun jalannya itu menanjak. Nah, orang yang berjalan menuju Allah memiliki rintangan-rintangan itu yang seolah-olah itu tanjakan dan rintangan-rintangan. Namun itu semua akan terasa membuat dirinya bahagia. Jadi membuat dirinya bahagia. Jadi pertama menyebutkan menempuh tanjakan-tanjakan, wal manazili. Al manazili itu atof ke al aqobat. Al aqobat itu jer, dibaca jer karena sebagai mudhof ilaih. Berarti al manazili itu juga dibaca jer. Manazil itu adalah namanya sighot muntahal jumu. Sighot muntahal jumu itu termasuk syaratnya ghairu munsharif. Ghairu munsharif itu jernya dengan fathah, tetapi ini kenapa dengan kasroh? Disebabkan
adalah ada alnya. Jadi tetap wal manazili, dan pos-pos, tempat-tempat, pemberhentian, pos pemberhentian. Jadi wal manazil adalah pos pemberhentian. Jadi tanjakan-tanjakan itu ada pos pemberhentiannya, ada pos pemberhentiannya. Nah, itu yang disebut dengan manazil, yang mufradnya adalah manzilah. Jadi manzilah, ada manzilah-manzilah, kita sebut bahasa Indonesianya adalah pos pemberhentian. Allazi huwa, yang menyebutkan itu merupakan, huwa itu kembali zikri, kembali kepada zikri, yang menyebutkan itu merupakan al-maqsidu, tujuan, al-a'zamu, yang agung. Jadi ini adalah tujuan yang agung, lisaliki, bagi orang yang berjalan menuju Allah, wasababul wusuli, dan sebabnya tercapai, ghaliban, pada umumnya. Jadi kalau penyebutan ini tidak diterangkan, maka tidak akan tercapai jalan menuju Allah. Sehingga menyebutkan tanjakan-tanjakan jalan menuju Allah dan manzilah-manzilah jalan menuju Allah itu perlu disebutkan, perlu dijelaskan agar kita semua sampai dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kitab ini menerangkan dengan rinci, kemudian langkah-langkah yang harus ditempuh agar kita semua menjadi dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faqala, beliau berkata di dalam nazom, man roma, barang siapa yang menghendaki, itu alif lam kha, itu seperti yang pernah saya terangkan, ila akhirihi, sampai akhir nazom. Jadi perkataan musannif, pengarang kitab, man roma ila akhiri, sampai akhir nazom, yakni maksudnya adalah man, barang siapa, tolaba, menuntut, menginginkan, ayat khula, masuk, fitorikil auliyai, di jalannya para wali-wali Allah, para kekasih Allah. Jadi kita dibimbing agar kita mencapai derajat kekasih Allah. Fal ya'mal, maka laksanakanlah. Apa yang dilaksanakan? Hadhil wasoya, wasiat-wasiat ini. Wasoya jamak dari wasiat, wasiat-wasiat ini, atau nasihat-nasihat ini. At-tis'i, yang 9, yang jumlahnya ada 9. Jadi sudah dijelaskan di awal, wasiat ini nanti ada 9, ada 9 yang harus ditempuh agar kita sampai mencapai derajat di sisi Allah. Al-ati, yang akan datang, yang akan dijelaskan mendatang. Apa yang akan datang? Zikruha, menyebutkannya. Faman hafidhoha, barang siapa yang memeliharanya, wa amila biha, dan mengamalkannya, fal marjuwu, maka dia termasuk orang yang sukses terhadap yang diinginkan. Jadi kalau kita semua memperhatikan dan mengamalkan nasihat-nasihat yang akan dijelaskan nanti, maka akan menjadi orang yang sukses terhadap yang diharapkan. Apa yang diharapkan? Ayyuftaha, dibuka, ala qalbihi, atas hati orang tersebut. Apa yang dibuka? Naibul fa'ilnya abwabul fahmi, pintu-pintu kepahaman. Diberikan pintu-pintu kepahaman ilmu. Wa yushroha, dan dilapangkan. Apa yang dilapangkan? Sadruhu, dada atau hati orang tersebut. Jadi hati orang tersebut diberi lapang oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kegembiraan oleh Allah Subhanahu wa taala, binuril ilmi, dengan cahaya ilmu. Jadi diberi cahaya ilmu sehingga hatinya bahagia, sehingga hatinya lapang. Wayan kashifu, dan menjadi terbuka, lahu, bagi orang tersebut,
ma apa-apa yahsulu bihi yang sampai dengannya, yang berhasil dengannya, at-taraqi jalan menanjak, wayadumu dan langgeng, bihi dengan wayadumu bihi dan orang tersebut langgeng, at-tawaqi terpelihara dari yang dilarang, at-tawaqi terpelihara dari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia langgeng di dalam memelihara diri dari yang haram. Kemudian dia istiqomah terhadap jalan menanjak yang disebut beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala jika Allah taala menghendaki. Kita lanjutkan selanjutnya i'rabnya. Al-i'rabu menguraikan kedudukan kalimat. Man ismu syartin. Man itu adalah isim syarat. Jadi man roma ay. Nah itu mannya adalah isim syarat. Jazimun yang dibaca jazm. Jadi isim syarat yang dibaca jazimun yang menjazmkan. Jadi menjazmkan. Isim syarat itu menjazmkan. Wa roma kata roma fi'lu syartin. Roma adalah fi'il syarat. Wa fa'iluhu fa'ilnya adalah ya'udu kembali alaman kepada man. Jadi fa'ilnya kembali kepada man. Man yang di depan tadi isim syarat. Ayyasluka atau ayyasluk an wal fi'lu an dan fi'ilnya adalah mansubun nasab. Sebetulnya dibaca nasab. Biha dengan an, wasakana dan dibaca sukun li ajlil wazni karena mengikuti wazan. Jadi yasluk itu sebenarnya yasluka karena an itu menasobkan, tapi dibaca jazm yasluk karena mengikuti wazan. Wa fa'iluhu fa'ilnya ya'udu kembali alaman kepada man aidon juga. Jadi fa'il yasluk kembali kepada man juga sama seperti roma fa'ilnya kembali kepada man. Wa an wa ma ba'daha dan an dan kata yang setelah an, maksudnya an dan fi'il mudhari yaitu ayyasluka fi ta'wili masdarin di dalam takwil masdar. Jadi pernah saya jelaskan an plus fi'il mudhari adalah fi ta'wilil masdar. Hukumnya seperti masdar. Masdar itu isim, berarti dia seperti isim. Kalau dia seperti isim, dia bisa menduduki kedudukan-kedudukan isim, diantaranya adalah sebagai maf'ul. Maf'ulu roma yaitu maf'ulnya roma. Jadi roma itu fi'il, fa'ilnya man yang kembali kepada man, lalu maf'ul bihnya adalah ayyasluka. Toriku kata toriku. Toriko kata toriko maf'ulun. Maf'ulu yang yasluk, maf'ulnya yasluk. Wahua kata toriko itu mudofun sebagai mudof. Wal aulia kata aulia mudofun ilaihi adalah mudof ilaih. Jadi toriqol aulia mudof ilaih. Wahwa yaitu maksurun dipendekkan. Kata aulia itu dipendekkan. Mengapa dipendekkan? Lil wazni karena mengikuti wazan. Jadi al aulia asalnya al auliyai. Nah hamzahnya itu dihilangkan, di maksur dihilangkan menjadi al aulia tanpa al auliyai. Nah itu karena mengikuti wazan. Falyahfadzon kata falyahfadzon alfa'u waqi'atun. Fa-nya itu adalah waqi'atun terletak atau jatuh. Fi jawab syarti di dalam jawab syarat. Jadi fa itu adalah fa jawab. Jadi jika lalu titik-titik maka. Nah fa itu adalah fa-nya maka atau jawab. Wal lamu lamnya adalah falyahfadzon itu lamnya lamul amri lam
lam amar. Lam amar itu perintah. Jadi fi'il mudhari dimasuki lam amar menunjukkan perintah, hendaklah. Jadi ada lam amar berarti hendaklah. Yahfazon. Nah, yahfazon, kata yahfazon fi'lun mudhari'un, fi'il mudhari muakkadun yang dikuatkan bin nuni dengan nun al khafifati, nun taukid khafifah. Nun taukid khafifah itu yang tidak bertasdid. Jadi yahfazon itu dikuatkan dengan nun taukid khafifah yang ringan. Kalau satu lagi nun taukid sakilah adalah yahfazonna. Jadi nun taukid khafifah. Fi mahalli jazmin, di tempat jazm. Yahfazon itu ada lam amar. Lam amar itu menjazmkan fi'il mudhari. Kenapa di sini tidak jazm? Karena diberi nun taukid. Nun taukid itu memabnikan fi'il mudhari, sehingga fi'il mudhari ketemu nun taukid sakilah maupun khafifah. Di sini khafifah menjadi mabni fathah. Fal yahfazon bukan dibaca jazm, tetapi di tempat jazm atau jazm tempatnya saja. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Wahazi kata hadhihi sebetulnya Wahazi kata hadhi sebetulnya hadhihi ismu isyaratin adalah isim isyarah mabniun ala sukuni, mabni sukun. Wal wasoya kata wasoya adalah badalun, badalnya hadhi. Jadi setelah isim isyarah biasanya badal au atfu bayanin atau atof bayan. Penjelasan atof bayan sangat panjang, jadi badal atau atof bayan. Min ismi isyarah, dari isim isyarah. Jadi kata al-wasoya itu boleh menjadi badalnya hazi, boleh menjadi atof bayannya hazi. Amilan, kata amilan halun adalah hal. Min fa'ilin, dari fa'il. Fa'il min fa'il yahfazon, dari fa'il yahfazon. Yahfazon itu memiliki fa'il. Fa'ilnya adalah huwa, kembali kepada man. Jadi fa'ilnya adalah huwa, yaitu man. Wa muta'allaqatuhu, berkaitan muta'alliqnya adalah, berkaitannya adalah bimahzufin. Wa muta'allikuhu, muta'alliknya atau kaitannya adalah mahzufun, terbuang. Ai, yaitu biha, kata biha. Jadi amilan biha, bihanya dibuang karena menyesuaikan wazan. Amilan biha, melaksanakan nasihat tersebut, melaksanakan wasiat tersebut, bihanya itu mahzuf, terbuang. Minha, diantaranya adalah nasihat tersebut, minha diantaranya adalah at-taubatu, taubat. Nah, taubat itu nanti pembahasan taubat itu panjang lebar, bagaimana cara-cara kita bertobat kepada Allah, dimulai dari yang memiliki dosa besar, bagaimana cara bertobat dari dosa besar, yang memiliki dosa kecil, bagaimana cara bertobat dari dosa kecil, yang tidak merasa berdosa, bagaimana cara bertobat dari tidak merasa berdosa. Tidak merasa berdosa ternyata dosa juga, dan lain sebagainya. Lalu tata cara sampai hakul adamiyin, haknya manusia itu bagaimana cara mengembalikannya, itu dibahas di dalam bab taubat secara terperinci insya Allah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Jadi jalan pertama menuju Allah yang harus kita lakukan adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang penjelasannya itu pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Marilah kita tutup pertama dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.